Berarti kalau secara sekilas sebetulnya Bu Anggi ini paham juga terkait dengan kandungan dong? Pertama saya yang sangat menarik saat itu, jadi saya kayak semangat, saya seperti semangat mendapatkan semangat baru. Oh ini ya seperti ini kosmetik. Ya, seminggu kemarin itu grand opening Kezia Facial Spot Banyuwangi. Tim yang berpengalaman, trainer yang berpengalaman juga, itu yang membentuk anak cabang di tiap daerahnya sudah terstandarisasi. Itu yang saya berani jamin, dalam arti saya memilih bermitra di sini. Oke, kembali lagi di podcast Metamorfosis Kaset Spot Channel yang sekarang atau edisi saat ini sedikit berbeda. Kita tidak di studio juga, tidak di kantor, tapi di luar kota, dan ini kota paling ujung timurnya Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Sedikit berbeda karena pembahasannya pun terkait dengan metamorfosisnya seseorang yang mengawali beliau sempat mengenyam pendidikan juga yang sangat berkaitan dengan dunia kesehatan atau kecantikan. Terus akhirnya sekarang sudah tidak bekerja, tapi memilih untuk usaha, memilih untuk join kemitraan. Nah, saat ini sudah ada Bu Anggi. Selamat siang Bu Anggi. Ya, selamat siang Pak Edo. Ya, apa kabar Bu? Baik. Baik. Nah, ini Bu Anggi, seperti tadi saya sudah ceritakan, beliau ini dulunya sempat bekerja dan akhirnya sekarang mencoba untuk menjadi pengusaha, menjadi woman-planner yang dalam saat ini tuh prosesnya dalam kemitraan seperti itu ya, betul ya? Iya, betul. Bu Anggi. Nah, mungkin biar teman-teman tahu, Kezia Squad juga tahu, Bu Anggi bisa ceritain nggak backgroundnya nih, Bu Anggi itu apakah memang asli orang Banyuwangi ataukah ternyata sebetulnya bukan dari Banyuwangi aslinya, tapi sekarang tinggal di Banyuwangi dan buka usaha di Banyuwangi. Silakan Bu Anggi. Kalau saya itu sebetulnya kelahiran asli Banyuwangi. Dari lahir sampai SMA saya mengenyam pendidikannya di Banyuwangi. Hingga saatnya lulus SMA saya harus lanjut studi di Surabaya, di Kota Pahlawan. Kurang lebih selama 10 tahun ya, terhitung dari mengenyam pendidikan, lanjut sekolah lagi, 2 kali studi, lalu cari pekerjaan juga. Pengalaman kerja pertama juga di Surabaya, sampai akhirnya selesai menyelesaikan pekerjaan saya di Surabaya, saya menikah, lalu memutuskan untuk entrepreneur alias mandiri. Lalu saya memilih untuk join bersama dengan Kezia di Banyuwangi. Oh, berarti sebetulnya lumayan banyak aktivitas juga di Surabaya sebetulnya ketika. Iya, betul. Karena pendidikan di sana, sempat bekerja juga di Surabaya. Iya, betul. Kurang lebih lingkungan sudah mulai terbentuk sebetulnya di Surabaya. Oh, sudah Surabaya. Iya. Tapi akhirnya pulang kampung. Iya. Kasarnya gitu di betul. Banyuwangi. Nah, dasarnya nih Bu Anggi, ketika berbicaranya dengan aktivitas dulunya pendidikan, terus akhirnya di Surabaya, terus bekerja, sebelumnya bekerja di mana? Kalau saya karena basic saya kesehatan, saya kuliah farmasi, lalu lanjut studi program profesi apoteker. Saya bekerja di apotek sebagai apoteker penanggung jawab di sebuah instansi perusahaan. Oh, berarti ini PJ, apoteker, iya, PJ, PJ. apoteker penanggung jawab seperti biasanya itu. Ada SIPA ya? Ada SIPA. Surat izin. Iya, izin praktek apoteker. Nanti yang mengurus SIA juga, lalu dibantu oleh asisten apoteker di apotek. Berarti kalau secara sekilas sebetulnya Bu Anggi ini paham juga terkait dengan kandungan dong ya? Betul?
Betul sekali. Karena kalau biasanya kan ya memang kalau di dunia kecantikan tuh atau ya klinik lah bahasanya gitu, kalau spesifik ke hal yang perawatan kulit pasti di sana memang ada apoteker juga yang biasanya suka ikut meracik Betul. produk dengan kandungan-kandungan tertentu juga, mungkin seperti itu ya. Iya, ingredients-nya itu nggak asing. Kalau untuk komposisi kosmetik itu kita selama kuliah pun juga dilatih. Kebetulan di kampus saya basicnya itu industri, di sebuah kampus Katolik di swasta di Surabaya, itu juga basicnya industri. Jadi saya skripsi juga ambil judul penelitiannya kosmetik. Oh, kosmetik penelitiannya. Iya, penelitiannya kosmetik juga. Lalu dari kosmetik itu saya dikenalkan berbagai macam, ini loh yang namanya kosmetik, ini loh bahan bakunya, Zat aktifnya misalnya. zat aktifnya, ini loh cara pembuatannya, sampai ke tes produk sebelum produk itu launching ke masyarakat seperti apa, ada uji-ujinya. Kalau nggak salah ini ya, laboratorium. bahasanya ada uji mikrobiologi Ada. gitu ya. Uji stabilitas, Stabilitas. uji pH, viskositas, mikrobiologinya juga, dan lain-lain. Berarti udah saya sedikit bingung juga karena nggak begitu paham. Pasti Bu Anggi yang lebih paham. Cuma ketika bekerja itu udah berapa lama berarti Bang? Di apotek gitu? Kalau bekerja di apotek kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Kerjanya di apotek. Lumayan dalam. Ini yang saya coba masuk lagi lebih dalam nih Bu Anggi. Ketika berbicaranya kecantikan dan akhirnya bergabung bisnis kemitraan dengan Kezia Facial Spot, itu kan semua produknya BPOM. Iya, betul. Produknya semua halal. Setahu saya nih, Bu Anggi, secara orang awam lah yang nggak punya background pendidikan tentang kefarmasian atau kandungan dan lain-lain, BPOM ini kan beda dari produk racikan apotik yang mungkin bisa lebih cepat reaksinya, ampuhnya bisa lebih cepat gitu kasarnya. BPOM ini agak sedikit sedikit butuh proses. Nah, itu menurut Ibu yang memang di bidang farmasi dan akhirnya bergabung di Kezia, itu baik atau tidak sih sebetulnya gitu loh. Kalau di matanya orang farmasi lah. Ya? Betul. Yang dimaksudkan ini produknya atau izin BPOM-nya? BPOM-nya, ketika produk ini semua BPOM butuh proses gitu. Sebetulnya oke nggak sih izin BPOM ini sebetulnya seperti itu? Kalau menurut saya izin BPOM ini sebetulnya sangat diperlukan. Cuma karena peminat yang untuk mendaftar di BPOM ini banyak. Ya. Oh iya, betul. Jadi kan butuh regulasi, butuh butuh antri kasarannya gitu. Jadi yang daftar banyak, BPOM-nya masih antri loading. Sementara yang merek-merek branding-branding yang nggak ada nama pun ikut bermunculan terus. Kayak jamur. Iya, betul. Bagaimana? Nah, ini juga tantangan juga untuk BPOM. Bisa nggak ngefilter itu semua gitu? Antara produk yang benar-benar bagus sama produk yang bermunculan ini baru ini. Betul. Kita nggak tahu cara pembuatannya bagaimana, ingredients-nya apa, keamanannya di customer seperti apa. Sebetulnya dengan adanya BPOM ini bagus, tapi karena regulasinya yang kalah cepat sama pertumbuhan kosmetik kita di masyarakat, itu yang jadi nggak bagus. Kalah cepat sistemnya gitu loh. Sementara kebutuhan kosmetik masyarakat itu sangat pesat, mudah sekali. Masyarakat kita menjual kosmetik di masyarakat itu mudah sekali. Siapa sih cewek yang nggak pakai skincare kan gitu? Betul, di zaman sekarang bener. Ya, sekarang cowok pun sudah mulai melek loh tentang kosmetik. Ya, tentang perawatan gitu kan. Itu memang dinamika yang terjadi sekarang. Ketika bisnisnya ini tuh sangat jadi primadona gitu, bisnis kecantikan, akhirnya dengan berjamurnya di mana-mana hingga Indonesia itu kan luas gitu sampai ke pelosok daerah. Tiba-tiba di daerah kecil tuh
ada brand muncul lagi gitu. Tapi belum tentu itu masalah BPOM-nya gimana, kandungannya gimana. Belum tentu kadang orang cuma duplikat tulisan BPOM aja mudah kok. Iya betul. Tapi realisasi beneran BPOM enggaknya, kadang masyarakat itu masih kurang melek tentang itu. Iya betul. Nah itu yang ini apalagi di kacamatanya Bu Anggi terkait dengan beliau kan backgroundnya farmasi, ya otomatis ini yang jadi salah satu apa ya mungkin kendala di dunia bisnis kecantikan berjamurnya orang ingin apa ya punya brand sendiri gitu kan, punya cepet-cepetan gitu, wah ini lagi menarik nih bisnisnya, lagi booming, otomatis mungkin penjualannya pasti bakal meningkat dan tapi tanpa memperhitungkan keamanannya gitu. Betul. Itu juga nah itu yang jadi poin utama kenapa Kezia Facial Spot itu ada dengan tempat perawatannya yang jelas, produknya semua jelas. Mungkin itu juga yang jadi bahan pertimbangannya Bu Anggi mungkin ketika bergabung sama Kezia Facial Spot itu apa sebenarnya pertimbangannya? Ketika tadi udah bahas nih masalah bisnis kandungannya apanya gitu dari kecantikan. Dulu kalau saya selama kuliah itu bener-bener excited tentang kosmetik. Jadi seperti apa sih proses pembuatan kosmetik dari awal sampai selesai di tangan konsumen itu seperti apa sih gitu. Dulu di kampus saya sampai kita buat kosmetik itu dari mendapatkan bahan baku, kita ngekstrak, kita contoh pakai ekstrak bahan aktif alami gitu. Betul. Akhirnya jadi produk yang organik biasanya gitu. Iya, dengan judul-judul penelitian organik itu. Gitu jadi kita uji-uji, gitu selesai kita juga masih urus packagingnya, ngepackingnya gimana menarik sampai konsumen. Sempat kita panggil liputan si Unyil dulu. Si Unyil. Catatan si Unyil dulu. Oh iya. Itu datang ke kampus kami untuk ngeliput gitu. Itu menurut saya itu pengalaman pertama saya yang sangat menarik saat itu. Jadi saya kayak semangat, saya seperti semangat mendapatkan semangat baru. Oh ini ya seperti ini kosmetik. Lalu apa yang membuat saya tertarik sama Kezia sendiri itu karena saya melihat selain sudah terizin BPOM, selain juga cara proses bergabung mitranya sendiri juga mudah, nggak sulit. Saya yakin produk dari Kezia ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi penggunanya, seperti itu. Karena orang kan kadang nggak tahu ya yang dipakai itu apa. Pokoknya dia bilang ini bisa buat glowing, orang itu langsung percaya gitu. Kalau kita kan berkomitmen untuk jaga kepercayaan ini, seperti itu, jaga apa ya, kepercayaan dari konsumen, terus pemakaian konsumen jangka panjangnya ini bisa aman, kayak seperti itu. Jangka panjangnya. Iya, kalau saya berkomitmen, saya akan benar-benar jaga komitmen sampai ke customer, ke pasien itu. Kalau bisa jangan cuma sekali beli selesai, tapi bisa perawatan secara rutinnya itu kan sebetulnya bisa berulang itu. Betul sih, memang yang namanya perawatan itu kan harus telaten ya. Harus telaten. Ya satu lagi, harga dari Kezia sendiri sangat terjangkau untuk daerah-daerah. Itu jadi salah satu pertimbangan saya untuk memilih untuk gabung di sini gitu. Selain sudah terdaftar tadi, join kemitraannya juga dipermudah, sama harga-harga dari produk dan treatmentnya sendiri juga terjangkau untuk daerah itu. Karena logikanya yang cewek atau wanita di seluruh Indonesia itu banyak, semuanya butuh skincare, tapi nggak semua orang kalangannya menengah ke atas. Betul, memang untuk terkait dengan perawatan kecantikan itu kan nggak bisa dipilah-pilah ya Bu, nggak bisa didiskriminasi gitu, yang ya untuk semua kalangan pun ya memang berhak atas kecantikan itu. Makanya
di sini Kezia pun tidak berbicara dengan harga yang terlalu tinggi koceknya, bahkan dibuat konsep versi simpelnya dari sebuah klinik kecantikan yaitu Kezia Facial Spot. Terlepas kita juga ada klinik kecantikan di Jakarta secara pusat kan di Cempaka Putih dan Sumarekon Serpong. Tapi posisinya untuk daerah ini yang saat ini Banyuwangi itu hadir dengan si Kezia Facial Spot. Pemiliknya adalah Bu Anggi ini sendiri. Nah, Bu Anggi, saya pengen dapat pandangan lagi nih dari Bu Anggi. Pendapatnya tentang ketika merawat kulit kecantikan hanya dengan pemakaian produk, tapi belum tahu nih dia itu tempat perawatannya di mana sih kan gitu. Dia ada tempat perawatannya atau tidak, kan itu juga kadang bikin wanita jadi bener nggak ya produknya yang seperti tadi misalkan bahasanya sudah BPOM atau belum apa dan lain-lain. Tapi ketika sudah ada tempat perawatannya itu udah otomatis pasti aman. Nggak, kalau saya bilang mungkin tidak apa ya, nyumput gitu, tidak meragukan karena wujudnya ada gitu. Iya. Tempatnya ada. Menurut pandangan Bu Anggi seperti apa nih untuk terkait dengan hal itu? Justru itu sangat bagus ya. Itu seperti kita beli barang elektronik ada rumah garansinya. Terkesan seperti itu. Jadi ketika orang ada keluhan, dia tahu kemana dan pada siapa dia harus berkonsultasi. Kadang orang kalau misalnya jual online pun mudah mungkin untuk kosmetik karena menjamur tadi. Tapi ketika ada problematika dalam pemakaian, cara pakainya, cara penyimpanannya, pemilihan produk yang tepat, itu dia nggak tahu harus tanya ke siapa gitu. Ya syukur-syukur kalau yang adminnya jawabnya betul gitu. Kalau adminnya jawabnya salah ya ikut salah gitu. Terus kita juga nggak tahu adminnya ini yang melayani juga sudah terstandarisasi atau belum, sudah mendapatkan edukasi apa belum sebelum ke customer, atau hanya sekedar menjual. Sama waktu saya pelayanan obat di apotik, bedanya yang menjual antara pegawai toko biasa dengan yang menjual dari segi dari kita tim kesehatan. Jelas beda informasi penyampaiannya. Bukan hanya masalah barang. Kita beli barang yang sama, tapi ketika informasi yang disampaikan itu berbeda, hasil yang diterima pun berbeda. Dan betul. Itu fatal akhirnya. Iya. Ya memang itu wujud nyatanya sebetulnya ketika karena balik lagi terkait dengan kenapa ada wujud tempat yang jelas. Iya. Itu cabang resminya karena itu membantu juga dalam proses pelayanan. Betul, pelayanan. Pelayanan. Dengan barang yang sama, dengan harga yang sama sekalipun, kalau pelayanannya berbeda, respect orang pun juga ikut berbeda. Betul. Apalagi dunia digital yang sedikit sulit untuk memastikan ini produk original. Nah, itu juga. Atau tidak kan gitu, karena di Shopee, di e-commerce semua atau di marketplace itu kan banyak banget itu yang serupa-serupa, betul serupa-serupa ya. Iya, zamannya aloe vera semua. Iya, semua. Aloe vera semua. betul. Nah, ini Bu, sebetulnya kan kita ini Banyuwangi ini tuh mungkin ini tayangnya seminggu kemarin itu grand opening Kezia Facial Spot Banyuwangi. Saya menarik dari Bu Anggi dari proses hal terkecil beliau turun langsung dari mau dekor kasarnya gitu ketika grand opening, atau hal-hal kecil terkait dengan pelayanan atau pemilihan SDM itu Bu Anggi terjun langsung. Kenapa Ibu mau melakukan itu dari hal terkecil bahkan gitu? Kenapa nggak mau yang praktis aja? Iya, betul. Gitu ya? Yang autopilot aja deh, tahu sudah jalan, tahu ini, nah itu kenapa? Namanya orang ya, rata-rata pengennya praktis sih. Tapi kembali lagi, walaupun intinya
apa yang kita pikirkan, expect kita sama realita terkadang itu berbeda. Ketika kita mengharapkan orang lain, lalu untuk turun tangan mengerjakan dan kita terima beres, kadang yang kita terima itu nggak sesuai harapan kita, dan itu yang membuat saya memilih untuk turun langsung. Ada orang yang ya udahlah, dikasih A ya terima A, kasih B terima B. Kalau saya tuh pinginnya, saya menginginkan A, saya harus menuntun apa yang saya mau harus jadi A, bukan saya dibilangnya mau dikasih A tapi saya terimanya B, terus saya disuruh mengiyakan. Saya nggak bisa seperti itu gitu. Jadi harus saya kawal, benar-benar saya kawal sampai saya mendapatkan apa yang saya targetkan. Seperti itu, ada targetnya. Ya, meskipun karyawan ada, SDM ada, tapi bukan serta-merta dalam tanda kutip mungkin saya bisa tangkap hanya memerintah saja, mungkin gitu, nggak bisa. Gitu, karena namanya bisnis itu apalagi baru ya, untuk saya bukan, kalau case-nya mungkin udah lama jalan, sistem sudah oke, tapi untuk saya sendiri di tim saya yang kecil ini benar-benar masih bayi, ibarat anak bayi nggak mungkin makan sendiri, mandi sendiri, semuanya harus kita yang siapin. Sampai ada akhirnya dia mandiri, sudah bisa berdiri sendiri, barulah itu saatnya saya mulai sedikit autopilot. Tapi kalau di awal saya autopilot, pasti akan terjenggang-jenggang, jatuh bangunnya. Betul. Seperti Betul. itu. Memang yang saya nggak siap. Paling penting kan awalnya ya Bu ya, pondasinya mungkin pondasi awal. Barat ya tadi, rumah kalau kita fondasinya masih reot atau rapuh, nggak lama itu rumah berdiri gitu. Iya, betul. Makanya kalau kita, kenapa saya harus turun langsung? Karena saya ingin menanam fondasi itu kuat-kuat. Kalau saya menanam fondasinya itu asal-asalan, ya ini tim saya, usaha saya nggak akan stabil gitu. Itu yang saya takutkan. Dan yang paling utama, Bu Anggi ini selaku owner atau pemilik dari Kezia Facial Spot Banyuwangi itu ingin mencontohkan sedemikian rupa terkait dengan baik itu preparation terkait bisnis atau ketika running bisnisnya tersebut gitu loh, hingga progresnya berjalan dengan baik agar bisa dilaksanakan dengan baik juga oleh karyawannya kan gitu Bu. Iya, karena memberikan contoh. Betul itu. Apa yang kita lakukan sepenuh hati, tim saya pun akan ikut sepenuh hati gitu. Kalau saya hanya minta A gitu, mereka sendiri belum tentu tahu apa yang saya inginkan kalau tidak melihat contoh yang saya berikan, seperti itu. Betul. Nah, ini kan dasarnya udah tahu banget, tadi bahas backgroundnya dari Bu Anggi, terus bahas juga perjalanannya sampai alasan bergabung dan memilih bisnis kecantikan maupun bergabung dengan kemitraan Kezia Facial Spot yang saat ini menjadi pemilik di cabang Banyuwangi. Yang saya ingin tanya ke Bu Anggi selanjutnya, ini sudah berjalan nih Bu. Iya. Sudah ada plan apa sih nih Bu di Banyuwangi nih untuk bisa menguasai atau menyinarkan wajahnya Banyuwangi ini? Ibu bakal melakukan apa sih di Banyuwangi ini dengan Kezia Facial Spot? Saya sudah lama ya nggak ke Banyuwangi sebetulnya, tapi tim saya memang asli Banyuwangi. Sebetulnya ada maupun tidak ada saya, Banyuwangi sudah banyak berubah selama 10 tahun terakhir. Saya melihat ada peluang di sana. Dari peluang itu saya ingin Banyuwangi ini semakin lebih glow up lagi. Glow up ini dalam arti di Banyuwangi ini sudah banyak bisnis kecantikan juga, tapi bisnis kecantikan yang masih lokal ini dalam arti berdiri begitu saja, tapi belum ada yang benar-benar yang terstandarisasi. Dari salon A, B, C, D, E, dari yang kecil sampai yang besar bisa melakukan hal yang sama dalam perawatan tersebut, tapi yang namanya standarisasi ini yang masih
orang bertanya-tanya seberapa efektif tindakan tersebut gitu loh. Lalu dengan adanya Kesya facial spot di Banyuwangi, di mana pusat kita sudah ada di Jakarta, ditangani langsung oleh dokter yang sudah berpengalaman, tim yang berpengalaman, trainer yang berpengalaman juga, itu yang membentuk anak cabang di tiap daerahnya sudah terstandarisasi. Itu yang saya berani jamin, dalam arti saya memilih bermitra di sini. Mungkin ada di Banyuwangi beberapa mitra yang lain untuk kecantikan, tapi kan harga tidak sama. Terus dari segi pelayanan juga nggak sama. Itu yang membuat saya semakin optimis untuk bersaing di Banyuwangi. Seperti itu. Harga tadi yang disebutkan oleh founder Kesya, Bu Hilda, bilang kita kualitas bintang 5, kesannya seperti itu, tapi harga kaki 5, tanpa mengurangi kualitas dari produk, bahan baku maupun sisi pelayanan. Iya. Gitu. Ya karena memang kan kalau ditangkap itu dari Kesya secara keseluruhan, Kesya Skin Group kan ownernya jelas gitu ya, foundernya jelas, kliniknya jelas, produknya jelas, dan pabriknya pun sendiri juga jelas juga gitu kasarnya. Jadi memang sudah lengkap dan kita wujudkan dengan Kesya Facial Spot, dan bersyukur alhamdulillah puji Tuhan akhirnya ada Bu Anggi yang bergabung cabang di Banyuwangi seperti itu. Ya, paling ujung Jawa, ujung timurnya Jawa, itu hal yang sangat menarik, dan posisinya saya akan selalu mencoba buat mensupport juga Bu Anggi dalam segi programnya atau plan terkait dengan rencana di Banyuwanginya, kegiatan-kegiatan dalam hal penetrasi atau spreading di Banyuwangi itu sendiri. Ya, jadi terakhir nih dari Bu Anggi, tips apa atau mungkin masukan apa sih buat wanita di seluruh Nusantara agar berani keluar dari zona nyaman dan berani untuk melangkah atau membuat hal yang di luar dugaan atau di luar aktivitas saat ini yang sedang berjalan. Silakan Bu Anggi. Menurut saya pun juga di titik ini bukan langsung enak ya. Jadi saya juga berusaha memberanikan diri saya untuk terus bekerja, dalam arti kita jangan pernah malu bekerja. Apapun pekerjaan kita mulai dari yang paling bawah sekalipun, dari yang paling rendah sekalipun, kita nggak boleh malu, karena dari yang kecil itu lama-lama kan menggelinding jadi hal yang besar. Seperti itu yang saya alami. Dari saya jualan kosmetik kecil-kecilan, keliling, saya naik sepeda, saya jual nasi bungkus, saya ngelesin, ngajar, semua saya lakuin sampai ke titik ini semuanya. Karena step by step, langkah-langkah kecil ini yang bisa membuat perubahan besar. Tidak ada namanya orang melangkah lompat langsung ke jangkauan yang tinggi. Dia perlu tangga-tangga kecil untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dia langsung lompat, dia akan jatuh biasanya. Tapi kalau dia step by step, itu lebih safety buat orang tersebut. Jadi kita tidak boleh berada terus-terusan di zona nyaman. Ketika ini nyaman tapi ini nggak baik buat saya, ya harus berani mengambil keputusan untuk mencoba hal baru, meskipun awalnya takut, tetap kita praktekkan dari hal-hal yang kecil hingga akhirnya apa yang kita impikan itu bisa terwujud. Kalau cuma diimpikan aja nggak dilakukan, ya sama aja bohong. Itu sih kata terakhir dari saya. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Anggi. Hal yang sangat inspiratif sebetulnya, terkhusus di bisnis kecantikan. Ini hal yang sangat bisa mungkin jadi inspiring buat wanita di seluruh Nusantara, bahwa langkah yang beliau ambil untuk
perkembangan ke depan juga, terlepas prosesnya itu harus ditempuh satu demi satu, ditempuh dari hal kecil, karena nggak mungkin ada hal besar kalau nggak ada hal kecil. Itu poin yang paling utama. Dan terakhir dari saya, realisasikan ekspektasimu itu aja. Terima kasih. Terima kasih.